Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah kita pada sekarang ini kembali bertemu dalam pelajaran fikih meneruskan pembahasan kita yang mana pada kesempatan ini meneruskan sumber-sumber hukum yang tidak disepakati atau yang mukhtalaf. Sebagai gambaran, dalam hukum Islam ada yang muttafaq dan ada yang mukhtalaf. Apa artinya muttafaq? Yang disepakati, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan ini sudah dibahas dalam bab 2 pembahasan pertama, yang mana Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas ini tidak asing bagi kita. Dari mulai kelas Sanawiyah mungkin sudah dibahas. Dan pembahasannya juga tidak terlalu asing. Nah, untuk sekarang adalah pembahasan tentang istihsan, maslahah mursalah, istishab, urf, madhabus sahabi, dan syar'un man qablana. Maka ada beberapa yang akan dibahas. Mungkin hanya 2 saja dulu. Yang pertama adalah istihsan dan maslahah mursalah. Apa itu artinya istihsan dan maslahah mursalah? Ataupun hukum-hukum yang selain itu. Di dalam referensi hukum Islam tentu saja ini ingin di dalam Islam itu sebagaimana prinsip di dalam Islam adalah yaitu kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan yaitu kemudahan, bukan menginginkan kesulitan. Maka ketika ada hukum di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, di dalam Ijma dan Qiyas, ataupun di dalam nas-nas yang sudah kita pahami, cara mentafsirkannya ataupun cara menganalisa serta merealisasikannya itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu adalah mudah. Maka ada penafsiran-penafsiran di dalam hukum ataupun keadaan-keadaan yang melahirkan sesuatu yang tentu saja ingin memudahkan. Nah, lahirnya istihsan, istishab, maslahah mursalah, urf, sadud dari'ah, sadun man qablana, madhab sahabi, ini menginginkan adanya kemudahan di dalam realita. Sebagai contoh, ketika perkembangan Islam ya, yang dimulai dari Makkah kemudian Madinah dan menyebar ke seluruh antara dunia, pelosok dunia, maka berbagai macam kebiasaan, adat dan sebagainya akan bersentuhan dengan Islam. Maka ketika ada seorang sahabat yang ditanya, yaitu Sa'ad ataupun Mu'ad bin Jabal, ketika ditanya oleh Rasul, "Ya Mu'ad, bagaimana kamu akan menghukumi?" "Aku akan aqdi bi kitabillah." Aku akan menghukumi dengan kitab Allah. Kemudian aqdi bi sunnah. Kemudian akan mengamalkan sunnah. Kemudian bagaimana ketika tidak ada? Maka astahidu bi ra'i. Aku akan berijtihad. Nah, ini para sahabat, para ulama, para salafus saleh, kita tidak bersuuzon apakah mereka ini membuat hukum, tentu tidak, tetapi justru mereka ingin memudahkan pemahaman kita terhadap hukum Islam. Yang akan dibahas yang mukhtalaf ini, yang tidak disepakati, kenapa? Karena ada penafsiran-penafsiran yang berbeda, baik dari madzhabul arba'ah ataupun ada sampai 8 madhab. Kalau di dalam Al-Fiqhul Islam Adilatu karya Imam Wahbah Al-Zuhaili itu sampai 8 madhab. Kita baru mengenal 4 madhab, yaitu madhab Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, kemudian Hanafiyah dan Hanabilah.
Istihsan adalah ada syai'u hasanan, yaitu menganggap sesuatu itu baik. Kemudian menurut istilah adalah huwa udulul mustahid an muqtada qiyas jalli ila muqtada qiyas khafi. Melepasnya mujtahid dari sesuatu kias yang jelas kepada kias yang samar, atau hukum kulli kepada hukum juz'i. Nah ini nanti dijelaskan di dalam contoh. Nah ketika kias ini, kias yang jali, mengkiaskan, memisalkan, menganalogikan, membandingkan sesuatu kepada yang dulu ada, dari yang baru kepada yang dulu, ataupun yang baru pada yang sudah ada, yang sudah jelas disamarkan, ataupun beralih kepada sesuatu yang lebih samar. Contoh misalnya ini ya, contoh ketika seseorang itu seorang wanita haid, dia menurut kias wanita haid ini tidak boleh menyentuh mushaf. Kenapa? Karena dikiaskan kepada junub. Junub ini tidak boleh membawa ataupun membaca Al-Quran. Tetapi ketika haid yang waktunya lama, maka ini para ulama yang sepakat terhadap istihsan ini menganggap bahwa wanita haid boleh membawa atau membaca Al-Quran karena rentang waktunya yang lama. Karena mereka beranggapan kalau misalnya ketika seorang wanita tidak membaca Al-Quran dalam sekian hari, apalagi kalau kepada nipas. Nipas itu kan sampai 40 hari. Ini haid sekitar seminggu sampai 2 minggu. Nah, kalau mereka tidak dibolehkan membaca Al-Quran, maka tentu pahala akan berkurang. Nah, ini menurut ulama yang membolehkan istihsan, boleh ketika membaca Al-Quran ketika sedang haid. Kemudian ketentuan hukum kulli kepada ketentuan hukum juz'i. Contohnya yaitu seorang dokter yang boleh melihat aurat wanita yang diperiksanya karena ada kedaruratan. Darurat. Pada dasarnya tentu saja yang berlawanan jenis tidak boleh melihat aurat, sebab ini haram hukumnya. Tetapi bagi atau dalam keadaan tertentu maka diperbolehkan, diantaranya dokter yang berlainan jenis, baik pasiennya itu ketika ada dokter wanita memeriksa pasien laki-laki, atau sebaliknya dokter laki-laki memeriksa pasien wanita. Nah ini menurut istihsan boleh, ya. Sebab ketika misalnya kalau tidak boleh, nah ini ada darurat di situ. Ketentuan hukum kulinya jelas tidak boleh. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18, kemudian Az-Zumar ayat 55, ini sebagai dasar adanya istihsan. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dan berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mana mereka mendengarkan perkataan lalu mengikutinya yang terbaik. Ini ya. Jadi istihsan ini ada di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18.
Kemudian juga dalam Quran surat Az-Zumar ayat 55, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan ikutilah oleh kalian apa yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Kemudian hadis Nabi, Pamaro al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanan wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Dan apa yang dipandang kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka di sisi Allah itu adalah yang baik. Nah, ini adalah hadis Nabi. Kemudian ijma, mereka mengatakan bahwa para ulama telah berijma bahwa masalah yang dilandasi oleh istisan ini seperti bolehnya masuk ke dalam hammam, telah berijma dalam beberapa masalah dilandasi, yaitu tanpa ada penetapan harga tertentu, penggantian air yang digunakan dan jangka waktu pemakaiannya. Kemudian boleh jual beli salam. Nah, ini juga istihsan. Salam itu adalah pemesanan. Kalau sekarang online, ya. Ini sekarang sudah sangat familiar bagi kita, jual beli salam bagaimana. Nah, ini dilandasi oleh istihsan. Dulu kan tidak boleh menjual atau memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada di hadapan kita, beul ma'dum, yang tidak ada dampak. Tetapi ketika ada spesifikasinya, ada harganya, ada jenisnya diketahui, maka itu boleh. Nah, ini berdasarkan hukum salam. Kemudian ada beberapa ulama yang menerima dan menolak istihsan sebagai sumber hukum. Di antaranya adalah yang menolak ini adalah ulama Syafi'iyah, sedangkan yang menerima adalah jumhur Malikiyah dan Hanabilah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ustadz sangat cintai, sangat muliakan. Ada dua pendapat. Yang pertama, ulama yang menolak dan ulama yang memakai ataupun menyetujui adanya istihsan. Yang pertama adalah ulama yang menyetujui ataupun menjadikan istihsan ini sebagai dasar hukum, yaitu jumhur Malikiyah dan Hanabilah. Mungkin ini tersebar di daerah Timur Tengah, ya. Jumhur Malikiyah ini di antara Yaman, kemudian antara Saudi Arabia, kemudian Bahrain dan Kuwait. Yang paling besar sekarang adalah di Maroko. Maroko ini penganut Malikiyah. Kemudian Hanabilah ini tersebar juga di daerah Saudi, kemudian di daerah Timur Tengah yang lain. Yang paling lebih banyak adalah sekarang di daerah Saudi. Kemudian ada sebagian di Syria, ada di Yaman juga, ada di Bahrain. Kemudian ulama Syafi'iyah. Nah, ulama Syafi'iyah ini yang menolak, yang tidak setuju akan adanya bahwa istihsan ini tidak sesuai dengan syariat ataupun sumber hukum yang diharuskan. Bahkan beliau berhujjah dengan kaulnya yang masyhur, yaitu man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang berhujjah dengan istihsan, maka ia telah membuat sendiri hukum syariat. Ya, jadi ulama ataupun Imam Syafi'i ini sangat menolak terhadap istihsan. Kemudian setelah istihsan adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini dari dua kalimat, yaitu maslahat dan mursalat. Apa itu maslahat? Maslahat artinya adalah sesuatu yang manfaat, yang menjadi baik, mengandung kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Jadi maslahat. Kita menjadi maslahat kalau kita menjadi baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak baik berarti menjadi madorot kepada yang lain. Maka kita harus
jadi orang yang bermaslahat. Di dalam sebuah hadis disebutkan khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Kemudian kata mursalah juga ini ada kata rosalah artinya lepas. Rosalah artinya isi maf'ul dari kata arsala, terlepas atau bebas. Artinya keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya boleh dilakukan. Jadi maslahat ini adalah sesuatu interpretasi dari sebuah hukum supaya menjadi baik, menjadi manfaat. Kemudian menurut istilah maslahah ini adalah allati lam yushra'u syari'u hukman litahqiqiha walam yadullu dalilun syar'iyyun ala itibariha au ilghaiha wa summiyat mutlaqatun di annaha lam tuqayyid bidalilin itibarun au dalilun ilghai. Nah, masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syara dalam wujud hukum di dalam menciptakan kemaslahatannya. Di samping tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Nah, masalah mursalah disebut dengan mutlak karena tidak ada dalil yang membenarkan atau yang menyalahkan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, masalah mursalah adalah tidak ada dalil syara datang untuk mengajuinya atau melandasinya dan menolaknya. Nah, ini ada beberapa ulama yang menolak dan menerima. Jumhur ulama menolak masalah mursalah sebagai sumber hukum. Sedangkan Imam Malik membolehkan masalah mursalah. Nah, ini apabila masalah mursalah itu sebagai sesuai dengan dalil kulli atau dalil juz'i dari syara, maka boleh berpegang. Menurut Ibnu Burhan ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Jadi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah ini sebagian Syafi'iyah boleh maslahat. Nah, ini ada dalilnya adalah bahwa anna masolihun nasi tatajaddadu wala tatanahi. Nah, ini ya, jadi kemaslahatan manusia ini ya berubah-ubah. Ada yang saling bergantian dan ada yang saling menghilangkan. Nah, ini syarat maslahat ya, syarat maslahat. Nah, ini syarat-syarat maslahat mursalah. Ini para ulama berpendapat maslahat boleh saja. Ada tadi yang membolehkan itu Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah. Yaitu hukum berdasarkan sehingga tidak memberikan peluang penetapan hukum berdasarkan hawa nafsu. Jadi ulama berpendapat masalah mursalah ini sumber hukum yang diperbolehkan dengan kehati-hatian dalam menggunakan sehingga tidak hanya kemaslahatan saja. Contoh misalnya kita membolehkan membuat obat dari sesuatu yang najis karena di situ ada maslahat. Itu juga tidak seperti itu langsung. Ketika kita misalnya ada maslahat di dalam sebuah yang haram, kita langsung membolehkan, itu juga tidak langsung. Tetapi harus hati-hati. Nah, contohnya ini maslahat itu harus jelas dan pasti. Contoh sekarang di dunia kedokteran, ini masalah mursalah ini banyak sekali ditemukan. Contoh adanya transparansi anggota tubuh, ini juga ya. Kemudian pemakaian obat-obatan yang bersumber dari barang-barang yang najis ataupun yang haram. Ini masalah itu bersifat umum, memberikan manfaat yang sangat banyak. Kemudian hukum yang ditetapkan berdasarkan masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang ditetapkan dengan nas Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' qiyas. Nah, itulah anak-anakku sekalian, alhamdulillah 2 bab ini ya. Jadi untuk istisan dan masalah mursalah sudah dibahas. Insyaallah nanti akan ada evaluasinya.
mungkin nanti ada semacam pernyataan ataupun pertanyaan yang untuk menguatkan materi ini. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum